Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berbicara tentang masalah kematian. Dalam sebuah ungkapan Arab dikatakan al-umru wal insanu wad dunya humu kazilli wal ikbali wal idbar. Umur manusia, dunia bagaikan bayang-bayang fata morgana yang gak jelas datang dan hilangnya. Berapa banyak anak meninggal dunia, ayah dan ibunya masih ada. Berapa banyak kakeknya, neneknya masih ada, cicitnya sudah meninggal. Itulah yang dikatakan bahwa kematian itu tidak melihat kepada tua dan mudanya. Ada orang sudah tua, sakit yang berkepanjangan, malah justru umurnya panjang. Orang yang sehat, kita anggap begitu sehatnya, tapi tahu-tahu meninggal secara mendadak. Itulah yang namanya misteri kematian, yang gak jelas datangnya, yang gak jelas hilangnya. Oleh sebab itu, kita selaku umat Islam, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, ajal itu telah tiba, gak ada seorang pun manusia yang dapat memajukan dan memundurkan yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, walaupun dijaga oleh berbagai macam bala tentara, oleh orang-orang yang kuat dengan persenjataan yang hebat, tapi kalau ajal sudah datang, walaupun Anda berada di sebuah benteng yang kokoh, dijaga oleh ratusan orang-orang pilihan dengan perlengkapan senjata yang begitu mantapnya, tapi kalau memang sudah datang waktunya, pasti kematian itu akan datang. Oleh sebab itu, saudara sekalian, janganlah kita menganggap saya masih muda, umur saya masih panjang. Tidak ada kepastian umur muda matinya masih lama. Gak ada itu. Tidak ada kepastian orang yang sakit lebih cepat matinya daripada orang yang sehat. Jadi kalau misalnya kita berpikir mumpung masih muda, puas-puasin, sudah tua, tinggal enaknya, hidupnya kaya raya. Itu ungkapan siapa yang mengatakan demikian? Gak ada. Jadi masih muda kita manfaatkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tua, lebih dekat lagi kita ibadah kepada Allah. Karena disitulah tidak lama lagi orang yang sudah tua biasanya semakin rapuh tulangnya, semakin lemah fisiknya, kemudian dia akan sakit, kemudian setelah itu gak lama dia akan meninggal dunia. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jangan sampai kita diambil nyawa kita oleh malaikat Israel. Kita belum siap menghadapi kematian. Kematian datang secara tiba-tiba. Oleh sebab itu,
persiapkanlah kematian ini. Jangan sampai kita di saat sakaratul maut mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang jelek di penghujungnya. Kita berharap tatkala kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, yang baik di penghujungnya. Gak bermanfaat kita ibadah, puasa, sholat, tapi di akhir penghujung, di saat kita mabuk, saat kita berzina, Allah mengambil nyawa kita. Oleh sebab itu, kita jangan membiasakan melakukan maksiat, khawatir ketika kita belum bertaubat, khawatir ketika kita di saat lagi minum atau membuat maksiat, Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan sekelumit tentang misteri kematian ini dapat merubah perilaku-perilaku kita yang tadinya gak baik menjadi jauh baik, yang tadinya jauh dengan Allah menjadi dekat kepada Allah, yang tadinya gak bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang taat beragama. Setelah mendengar nasihat ini, kita semakin dekat kepada orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang soleh, sehingga hidup kita akan mengikuti perilaku dan gayanya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang saya dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.